Saudara-saudara, pada hari ini tanggal 31 Desember 2024. Artinya beberapa waktu lagi kita akan beranjak dari tahun 2024 menuju tahun 2025. Maka dengan itu, beta pun sadar untuk memberikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa selama setahun beta sudah memberikan banyak informasi tentang apa sesungguhnya itu Indonesia. Apakah itu bangsa dan negara merdeka dan berdaulat, ataukah itu adalah negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kedaulatan. Dan semuanya sudah beta jelaskan. Hal mana telah beta juga memperlihatkan tentang Indonesia dibentuk berdasarkan 9 perjanjian penting internasional. Dan apabila sengaja meninggalkan 9 perjanjian penting internasional itu, maka terjerumuslah semuanya ke dalam 8 hal penting yang membuktikan bahwa Indonesia itu alias RI dan negara itu benar-benar adalah negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kedaulatan atau negara double standar. Dan pemerintahnya adalah pengkhianat PBB kalau seenak saja menjadikan RI dan NKRI sebagai bangsa negaranya. Nah, sekarang di penghujung tahun 2024 ini, sebagaimana yang kita semua sudah lihat dan merasakan tentang betapa pedihnya dan beratnya penderitaan yang menimpa semua orang di Indonesia, teristimewa Jawa, Sumatera, Bali, Makassar, yang kesemuanya disebut sebagai Indonesia. Indonesia sudah beta jelaskan bahwa itu adalah konsep sejuta kejahatan. Untuk itu konsekuensi dari Indonesia itu juga sudah beta katakan. Beta sudah bilang di tahun 2020 bahwa setelah beta punya tanah air jatuh dalam kekuasaan jihad yang disponsori oleh TNI dan Polri dari Jawa, maka beta katakan bahwa pada saat itulah Indonesia memasuki sudut kemiringan dan tulah ketimpangan. Perkataan ini dia sangat-sangat berbahaya buat pemerintah Indonesia, teristimewa pemerintah Indonesia. Dan sekarang bukan lagi memasuki sudut kemiringan, melainkan sedang berada pada sudut kemiringan. Jadi bukan lagi memasuki, tapi sedang berada pada sudut kemiringan dan bercokol dalam tulah ketimpangan. Ya, sadar atau tidak sadar, tapi itulah faktanya, itulah kenyataannya. Untuk itu, melalui kesempatan ini, beta menghimbau dan mengingatkan kepada pemerintah Indonesia secara menyeluruh, baik dari Jakarta sampai kepada semua yang disebut pedesaan itu, yang dikenal dengan istilah-istilah lura-lura, ya, camat-camat dan segala macam. Ingatlah bahwa hukum alam atau karma akan berlaku atas Indonesia. Karena Indonesia dijadikan sebagai bangsa dan negara yang pada akhirnya menelan korban orang-orang yang tidak bersalah. Ya. Kalau Jawa disebut bangsa dan negara Jawa, dan orang Jawa kalau melawan bisa dihukum, itu benar. Kalau Papua dijadikan bangsa dan negara Papua dan orang Papua melawan
bisa dihukum, itu benar. Kalau Maluku dinyatakan sebagai bangsa dan negara dan rakyatnya melawan, bisa dihukum, itu benar. Demikian juga pada Bali, Timur, Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera. Tapi apalah artinya semua itu kalau itu adalah Indonesia? Indonesia itu apa sesungguhnya? Dan dari mana datangnya Indonesia itu? Dan kepada siapakah Indonesia itu dimaksudkan? Yang pada akhirnya mencelakakan semua orang. Bayangkan, hanya dengan menggunakan Indonesia itu orang mati, orang dihukum, orang dipenjarakan, orang disalahkan. Sementara Indonesia itu sendiri sampai hari ini, para penguasa Indonesia ya, yang asal dari Jawa, dari Jakarta itu, tiada seorang pun di antara kalian yang bisa memberikan penjelasan tentang apa sesungguhnya itu Indonesia. Tapi hukum orang tentang Indonesia luar biasa. Sementara penghukumannya itu berdasarkan hukum palsu, hukum cacat, hukum kriminal. Undang-Undang Dasar 45 dan KUHP 58 yang asalnya dari Dekret Soekarno pada tanggal 5 Juli 1929 di Jakarta itu palsu, itu cacat, itu ilegal. Hei profesor, doktor, ahli-ahli hukum di Indonesia, ya, Menteri Kehakiman, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, ya, apalagi Menteri Hukum dan Undang-Undang, para guru-guru besar, profesor, doktor yang mengajar bidang hukum di Indonesia. Ingatlah, hukum yang kalian gunakan untuk Indonesia itu palsu, ilegal, unkonstitusional, cacat. Itu hukum kriminal. Kenapa digunakan? Ya. Tidak kalian sadar, tidak kalian mengerti bahwa Dekret Soekarno pada tanggal 5 Juli 1929 di Jakarta untuk kembali kepada negara, proklamasi, dan menggunakan Undang-Undang Dasar 45 serta KUHP 58 dan Pancasila dan segala macam, yang kemudian dikenal dengan sebutan GBHN 4 Pilar Bernegara. Itu adalah sumbernya dari 14 jenis kejahatan pada waktu pembentukan NKRI. Tidakkah kalian sadar hal itu? NKRI dan NRI itu adalah bukti nyata dari negara yang dibangun dalam negara, teknis negara, dan merusak negara. Lalu menggunakan undang-undang palsu, hukum palsu, semuanya palsu. Untuk itu tidak heran-heran kalau beta mesti memberitakan dan memberteriak nama dari Profesor Dr. Hikmahanto Juwono, Rektor dari Universitas Ahmad Yani di Cimahi, Profesor Dr. Mahfud MD, mantan Menko Polhukam, dan sekarang akan menjadi Menteri Kehakiman atau Kejaksaan Agung, Profesor Dr. Yusril Isra Mahendra, Profesor Dr. Ibu Koni Rahakundini Bakri, mantan Admiral Sulaiman Ponto, dan ada banyak di antara kalian. Dr. Batara R. Hutagalung. Kalian inilah sebenarnya penipu dan pembohong semuanya. Profesor penipu dan pembohong kalau berbicara mengenai Indonesia. Kalian harus tahu bahwa berbicara mengenai Indonesia berarti berbicara mengenai penipuan dan kebohongan. Itu tipu, itu bohong. Karena Indonesia tidak punya basis. Pada akhirnya, Indonesia itu terdiri dari dua suku kata, yaitu Indo dan Nesia. Indo artinya campuran, dan Nesia artinya manusia-manusia keturunan Asia. Jadi Indonesia itu artinya campuran manusia-manusia keturunan Asia. Bagaimana caranya untuk bisa mendapat kemerdekaan dan kedaulatannya dengan sebutan RI dan NKRI? Proses apakah yang menjadikan RI dan NKRI sebagai negara mereka yang berdaulat? Kalau menurut pernyataan dari Dr. Hasan Wirayuda, mantan Menteri Luar Negeri 2007, waktu memberikan ceramah di Universitas Groningen di negeri Belanda, dia sempat jelaskan begini, bahwa berdasarkan proses kesepakatan dekolonisasi, beta ulangi sekali lagi, ini pernyataan Dr. siapa? Hasan Wirayuda. Waktu memberikan ceramah di Universitas Groningen di negeri Belanda,
dia memberitahukan semua orang. Dia bilang bahwa berdasarkan proses kesepakatan dekolonisasi, maka semua bekas jajahan Belanda adalah menjadi wilayah Republik Indonesia. Saudara-saudara pemerintah Indonesia, rakyat Indonesia, dengar pernyataanku ini. Apakah pernyataan dari seorang Dr. Hasan Wirayuda dapat dibenarkan? Ini orang otaknya sudah mengong atau tidak? Berdasarkan proses kesepakatan dekolonisasi, maka semua bekas wilayah jajahan Belanda menjadi wilayah Republik Indonesia. Bagaimana dia bisa menggunakan proses kesepakatan dekolonisasi sedangkan dia lupa hasil Konferensi Meja Bundar dan rancangan Konstitusi 1949? Ini orang dia sudah gila atau bagaimana? Dia sudah mabok atau bagaimana? Ya, ini orang dia pintar atau dia bodoh? Atau ini orang dia penipu atau dia pembohong? Atau ini orang dia kurang ajar atau bagaimana? Orang-orang yang ngomong seperti itu betul-betul orang paling goblok dan paling kurang ajar. Sepintar apapun Anda boleh menempatkan dirimu dengan berbagai profesor, doktor di bahumu. Tetapi pada waktu Anda berbicara mengenai Indonesia, apalagi itu RI negeri, Anda seorang profesor penipu dan pembohong. Beta tantang Anda semua. Anda general penipu, pembohong. Ya. Anda Panglima TNI dan Polri penipu, pembohong. Kalau berbicara mengenai Indonesia, itu negara merdeka berlaut sehubungan dengan RI dan NKRI. Anda presiden dan Anda menyatakan bahwa RI dan NKRI itu negara merdeka berlaut, presiden penipu dan pembohong. Jangan omong kosong. Beta ngomong kasar. Beta tidak marah. Beta sedikit emosi ya. Mengingat penderitaan yang kalian buat ketorang. Betul-betul kurang ajar. Ya. Masa orang dari Jawa pergi tindas ketorang di Maluku? Coba bayangkan. Orang dari Jawa datang tindas orang Maluku. Alasannya apa? Apa alasannya sampai orang Maluku ditindas? Mesti mengikuti aturan orang Jawa. Itu kurang ajar atau tidak? Itu kurang ajar atau tidak? Berapa banyak orang dianiaya, dihukum, dipenjarakan. Sementara hukum yang digunakan hukum palsu, hukum tidak berguna, hukum terlaku. Ya. Hukum undang-undang yang digunakan di Indonesia itu hukum terlaku. Ya. Itu kurang ajar. Itu benar-benar pemerintah Indonesia benar-benar pemerintah kurang ajar. Sampai bunuh beta punya presiden, beta punya pemerintah ditaruh tangan di belakang. Itu kan kurang ajar. Untuk siapa? Untuk apa? Indonesia yang mana? Sekarang kalau berbicara mengenai Indonesia, Indonesia manakah yang kalian maksudkan? Beta sudah pernah katakan sebelum Jokowi turun, beta bilang beta akan bertaruh dengan Jokowi. Berapa juta euro sekalipun beta siap. Beta akan banting buat dia untuk membuktikan bahwa benar-benar Republik Indonesia dan NKRI itu diakui secara internasional atau tidak. Jangan tipu rakyat. Kalau jadi presiden, omong bahwa Indonesia merdeka, kau penipu, kau pembohong. Presiden penipu, kau presiden pembohong. Jangan masuk ke rakyat. Jangan tipu rakyat. Bicara benar. Benar itu benar, salah itu salah. Jangan tipu rakyat. Jangan. Berdosa kau. Ya. Kalian boleh ngomong apa juga. Tapi inilah waktunya. Indonesia akan hancur lebur. Untuk itu jangan coba-coba menentang beta punya kata-kata. Jangan coba-coba. Sekalipun beta ngomong kasar kedengarannya, beta pun hati bersih. Karena beta ucapkan kebenaran. Ya. Tapi kamu orang ngomong pelan. Tapi kamu orang itu penipu dan pembohong dan jahat. Ya. Merusak di mana-mana. Menyerang Papua, menyerang Maluku, menyerang Aceh. Itu kan kurang ajar. Atas dasar apa? Indonesia tidak ada. Indonesia sudah tidak ada karena sudah dibubarkan oleh Soekarno pada tanggal 15 Februari 1950 di Jakarta. Kalau mau ngomong bagaimana? Mau ngomong halus-halus, ngomong pelan-pelan, bagaimana? Profesor Dr. Ibu Kodir Hakundini menceritakan Papua.
dengan sejarah-sejarah masa lampau yang kata ditemukan oleh siapa. Apa hubungannya? Persoalannya adalah kenapa sampai Papua dibilang Indonesia? Dan kenapa harus ada Indonesia? Asal mulanya Indonesia tidak tahu dari mana datangnya dan kepada siapa dimaksudkan. Setelah itu sudah dibubarkan oleh Soekarno. Sudah dibubarkan. Proklamasi dan pembubaran itu mana yang paling penting? Coba bayangkan. Ini kalian semua jadi profesor doktor, tapi otaknya aduh minta ampun. Mau bilang kerbau juga salah. Itu rumah sudah dibangunkan dengan begitu kerugian besar, dengan aturan yang segala sistem pembangunannya begitu hebat. Soekarno membubarkan. Kalau bubarkan dan bangun, mana yang paling penting? Bubar. Dia tidak suka itu rumah, dia bubarkan. Lalu rumah apa ada lagi? Ya, rumah apa ada lagi? Membangun rumah semodel itu bagaimana? Kalau membangun rumah model begitu lagi dan begitu lagi, namanya ilegal. Ya, tidak punya dasar hukum. Untuk itu segala bentuk hukum dan undang-undang di Indonesia itu palsu semuanya, cacat semuanya. Karena membangun di atas negara palsu, negara ilegal, negara unconstitutional, serta skandal kedaulatan. Indonesia alias RI dan NKRI tidak memiliki kedaulatan, melainkan skandal kedaulatan. Untuk itu jangan sombong, jangan ngomong gede. Negara besar, di mana ada negara besar? Negara penipu, negara pembohong, negara palsu, negara ilegal. Kok enak aja bilang negara besar? Sekarang beta bikin, kalau coba menentang, gugat beta ke pengadilan internasional. Persoalan RMS tidak boleh digugat di Indonesia. Indonesia tidak ada. Jadi yang gugat beta di Indonesia tidak masuk akal. Mesti gugat di pengadilan internasional. Ya, itu Profesor Dr. Hikmahanto Juwono yang jago ngomong hukum internasional tuh. Mana dia? Beta tantang dia nyata-nyata, beta tantang Anda nyata-nyata. Kalau Anda ahli hukum tentang Indonesia, gugat beta nanti kata domba koloko di pengadilan. Siapa yang keluar sebagai pemenang? Ya, jadi rakyat jangan omong kosong. Jangan omong kosong. Selama ini ketua menderita, ditindas, dianiaya. Ya. Orang bawa bendera dapat tangkap, orang bicara RMS dapat tangkap. Itu kan kurang ajar. Untuk itu sekali lagi beta menghimbau kepada semua pengadilan teristimewa di Maluku, ya, pengadilan tinggi, pengadilan negeri, kejaksaan, dengan orang punya hakim-hakim, jaksa-jaksa di Ambon itu, di Maluku itu, Saparua, di mana lagi? Di Masohi, di Buru, ya, di Namlea sana, di Kisar, di Kei, di Tanimbar, di Dobo. Berhati-hatilah kalian. Segala bentuk hukum yang kalian gunakan di Indonesia itu, yang Indonesia berikan, itu palsu. KUHP itu palsu, Undang-Undang 45 itu palsu. Ya, buan dia di pantai sana, bakar dia. Terlaku semua tuh. Itu ajaran Jawa semua tuh. Indonesia ini sebenarnya kepentingannya adalah Jawa. Indonesia sudah dibubarkan. Ya sekarang ini Jawa bermain, dia punya otak. Dia menggunakan kata Indonesia, tapi sebenarnya itu Jawa. Untuk itu melalui kesempatan ini, menutup tahun 2024, semangat kekerasan dinyatakan. Kasihan amat, Gubernur NMB dari Papua dipermainkan oleh para menteri teristimewa Profesor Dr. Mahfud MD sampai mati. Itu permainan kotor, politik busuk dari Profesor Dr. Mahfud MD, Menko Polhukam RI di Jakarta. Dia itu biang keladi. Dia berpikir melakukan hal-hal yang paling busuk untuk menindis Gubernur NMB dari Papua. Ya. Akibatnya dia kena. Mulai sampai di mana? Soeharto tuh jago. Mulai sampai di mana? Mampus dalam penderitaan.
mampus dalam penderitaan. Ya. Jadi kalau kamu orang ambil kata orang ini jadi orang Indonesia, itu kamu orang penipu atau tidak? Itu kamu orang kurang ajar atau tidak? Sekali lagi beta ingatkan, orang Maluku dan orang Papua sendiri tidak bisa bilang orang Maluku itu orang Papua. Orang Papua juga tidak bisa bilang dia itu orang Maluku. Orang Maluku juga tidak bisa dibilang orang Jawa. Orang Jawa juga tidak bisa bilang orang Maluku. Bagaimana kamu orang ambil Indonesia tidak tahu dari mana datangnya untuk bilang ketong ini orang Indonesia? Lalu kalian menghukum ketoran dengan hal yang berhubungan dengan Indonesia itu, apa itu dosa atau tidak? Itu kurang ajar atau tidak? Untuk itu melalui kesempatan ini, beta mengingatkan kepada Presiden Prabowo, berhati-hatilah dalam membicarakan Indonesia. 74 tahun berlalu kalian punya kans buat bicara dan segala macam. Sekarang beta sudah buka. Jangan coba-coba lewati apa yang beta sudah katakan. Beta sudah bilang banjir, tiba-tiba banjir datang. Dan bukan banjir kecil. Beta juga sangka bahwa banjir sehebat itu melanda Indonesia. Ya. Lihat, pemerintah Indonesia bukalah matamu dan lihatlah. Bukalah telinga kalian, dengarlah penderitaan rakyat. Tidak ada pakaian, tidak ada makanan, tidak ada rumah. Hancur lebur semuanya sekarang. Lalu kalian mau bikin apa? Ya. Mau beli senjata. Bantu rakyatmu. Kalian mau bikin senjata berhadapan dengan siapa? Di mana-mana kalian kalah. Tetap kalah karena sejarah dan hukum akan membuktikan kalian tidak berhak. Indonesia bukanlah negara merdeka dan berdaulat. Sekali-kali tidak. Indonesia negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kedaulatan. Lalu bicara apa sekarang? Untuk itu beta menghimbau kepada para ahli sejarah dan hukum di seluruh Indonesia. Ya. Inilah waktunya. Mari kita berembuk. Mari kita berdebat. Mari kita bicara secara transparan. Buktikan bahwa kalian itu jago. Buktikan bahwa kalian itu benar. Ya. Dapatkah di antara kalian satu orang profesor doktor yang jago mampu menentang beta dalam pembicaraan ini? Supaya rakyat dapat dengar, rakyat dapat lihat mana benar, mana salah. Jangan tipu. Jangan seenak saya bikin susah rakyat. Lihat contoh seperti komunis. Itu kesalahannya siapa? Itu kejahatannya siapa? Babe-babe besar di Jakarta. Permainan kotor politik busuk dari para Soekarno Soeharto, rakyat menderita, dibunuh. Termasuk orang di Maluku, orang di Papua, semua dibunuh semuanya. Sementara sumber kejahatan itu asalnya dari Jawa dan Jakarta. Ya. Rakyat dibunuh. Rakyat disalahkan. Itu kurang ajar atau tidak? Untuk itu kalian semua, inilah waktunya. Inilah waktunya. Beta menghimbau kepada Presiden Prabowo Subianto, dengan semua anggota kabinetnya dan parlemen di seluruh Jakarta, bahkan sampai kepada gubernur dan bupati-bupati, semua anggota DPRD di semua teristimewa di Maluku, sadarlah dan ingatlah, mengakhiri tahun 2024 hari ini, jam ini, dan memasuki tahun 2025. Ingatan beta punya kata-kata ini. Ya, selepas banjir menyerang kalian, gempa dan api akan menyambar kalian juga. Ya. Beta sudah bilang cepat adakan perhubungan menyelesaikan persoalan ini. Beta punya negara, beta punya bangsa dan rakyat, beta punya negara Republik Indonesia Selatan harus dikembalikan. Karena kalian rampok secara melawan hukum dan bertentangan dengan hukum. Sekarang harus kembalikan. Presiden ada, badan pemerintahan ada, harus serahkan kembali. Kalau tidak kembali, nanti lihat apa yang jadi. Beta sudah bilang, sekarang sedang berada pada sudut kemiringan dan bercokol dalam tulah ketimpangan. Kata itu jangan main-main. Beta juga sudah bilang lebih baik berperang seperti Iran dan Israel, atau Houthi dengan Israel. Tapi jangan coba-coba menentang beta punya kata. Double banjir. Korban bukan sedikit. Jakarta akan tenggelam.
Karena itulah sumber dan pusat kejahatan selama 74 tahun. Dari tahun 1950 sampai dengan hari ini. Ya. Berapa banyak orang Maluku mati, dibunuh hanya karena keinginan Jawa dan Jakarta. Kurang ajar. Pemerintah kita dibunuh, dianiaya, dipenjarakan, disalahkan. Soekarno tidak bersalah. Soeharto tidak bersalah. Sampai hari ini presiden-presiden di Indonesia tidak bersalah. Yang bersalah itu RMS. Yang bersalah itu Papua. Yang bersalah itu Aceh. Bagaimana ada markas separatis dalam negara palsu, ilegal, konstitusional serta skandal kedaulatan? Coba. Mana itu ahli sejarah, mana itu ahli hukum di Indonesia, mana? Inilah waktunya untuk kita bisa memperlihatkan segala tipu daya ini main oleh penguasa Jawa dan Jakarta selama ini. Rampok sana, rampok sini, pencuri sana, pencuri sini. Lalu bilang itu tanah milik negara. Negara mana? Ya. Tanah, air, dan udara itu milik negara. Negaramu negara apa? Ini kalau berhadapan di pengadilan internasional bagaimana caranya? Bagaimana jadinya? Mau jawab apa yang harus kau bikin? Selama ini kalian enak saja di Jawa dan tuduh semua orang. Kasihan orang yang bisa bicara. Inilah waktunya. Kalau kalian jujur dan sekali kalau kalian jujur, inilah waktunya. Mari kita bicara. Supaya rakyat dengar dan semua orang dengar. Bahwa apakah selama ini kalian bertindak dan kalian lakukan itu benar atau tidak? Tidak ada satu pun yang benar, semuanya salah. Semoga dengan berakhirnya tahun ini, sekali lagi betul ulangi, semoga dengan berakhirnya tahun ini, dengan suara yang begini keras dan tegas, akan mendatangkan berkat besar buat Anda sekalian yang menamakan diri pemerintah Indonesia, kalau sadar. Ya, kalau sadar dan segera dan secepat mungkin akan pertemuan dengan pemerintah Republik Maluku Selatan. Adakan pertemuan, berbicara yang jujur. Buang itu segala egoisme, buang segala kesombongan, buang karena kalian tuh jangan tipu diri. Karena tindakan kalian sebagai pemerintah kalau salah, rakyat binasa. Untuk itu sekali lagi beta ingatkan, sadarlah akan hal ini. Dan melalui kesempatan ini beta menghimbau kepada Gubernur Maluku, Kapolda, Pangdam Rampas Timura, dan semua pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kejaksaan di Ambon, para hakim dan jaksa di Ambon, semua anggota DPRD, dan semua rakyat Republik Maluku Selatan yang ada di Maluku. Ingat, Indonesia LSRI dan negeri benar-benar bukanlah negara merdeka dan berdaulat, melainkan itu negara palsu, ilegal dan angkosinal serta skandal kedaulatan, atau negara double standar. Negara double standar. Untuk itu jangan sombong. Jangan coba-coba salahkan beta punya rakyat. Dan jangan bilang RMS salah. Jangan sekali-kali bilang RMS salah. Karena Indonesia negara palsu, ilegal, angkosinal serta skandal kedaulatan. RMS tidak palsu di Indonesia, RMS tidak makar, RMS tidak separatis. RMS itu benar. Dan barang siapa bilang salah, ingat, inilah waktu terakhir buat manusia hidup. Salah omong, salah bertindak, neraka atau surga. Jangan tipu, jangan omong kosong. Inilah waktunya. Beta ingatkan sekali lagi. Kata saya bisa perang. Guna apa perang? Itu bukan negara ketorang. Itu bukan negara merdeka berdaulat untuk berperang. Untuk itu beta menghimbau sekali lagi kepada pemerintah Indonesia. Dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto. Sadarlah dan sadarlah. Ya. Inilah waktunya. Hukuman alam akan berlaku. Hukum alam akan berlaku. Karma akan berlaku buat Indonesia. Dan barang siapa yang membela Indonesia, hancur leburlah dia bersama-sama dengan Indonesianya. Dari beta, Bung Anies Yudhoyono, pemimpin tertinggi dari Badan Pertahanan Kedaulatan Republik Maluku Selatan. Dan terimalah salam kebangsaan kami. Mena Muria. God bless RMS.